Selamat malam. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Oke, ini hari Waisak ya, malam hari ini ya. Oke teman-teman, kita kemarin udah absen ya, dan sekarang kita mau lanjutkan dan kembali lagi dengan Mbak Sani. Halo Mbak Sani. Halo Mbak Ika, Mas Jamin, Kak Mari, semuanya. Sobat sesama. Ada Mbak Mari juga ya. Aduh, apa kabar? Kangen nih, kangen sama Mbak Mari. Iya. Apa kabar Mbak? Nggak pengen pulang ke Semarang? Kok pulang ya? Merantau ya? Oke, kita langsung aja menyapa Abang. Halo Abang. Waduh, umur berapa Halo. Bang? Ya, Ini biasa 29. Kirain masih 21 gitu Bang. Membuatan. Ya, jadi untuk malam hari ini Bang, Ya, siap. kita mau lanjutin lagi ya, mau lanjutin transendesi Mbak Sani. Nanti kita nge-flow aja sih Bang gimana. Cuma mungkin ada satu apa yang menggelitik ya. Menggelitik tuh artinya Mbak Sani kan sudah cukup panjang ya, mengalami berbagai macam gitu dalam perjalanan kehidupannya, lika-liku. Terus ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak apa ya, yang kesulitan yang berusaha Mbak Sani lampaui. Nah sebenarnya gini sih Bang, pertanyaannya nanti mungkin jadi apa, gelitikan dari teman-teman juga ya, bisa nggak sih kalau misalnya kayak terjadi percepatan atau lompatan, atau memang kehidupan itu kita memang mesti jalanin satu persatu dengan sabar, dengan kontemplasi, ya penderitaan itu ya sudah, kontemplasi aja dinikmati begitu, atau memungkinkan nggak sih Bang dalam kehidupan manusia itu terjadi kayak semacam shortcut gitu loh Bang. Itu sih Bang temanya. Oke ya, bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kan tadi, bagaimana, mungkin nggak sih ada lompatan gitu? Jadi, ya penderitaan itu ya bentuk percepatan sebenarnya. Jadi, ya segala bentuk penderitaan itu aslinya yaitu dalam rangka sinyal untuk percepatan. Hanya saja kan kita kadang-kadang itu ketika menderita, kita yang dibutuhkan tuh solusi praktis. Jarang sekali orang membutuhkan perspektif gitu kan. Nah, ketika orang mengalami penderitaan, lalu dia tidak mendapatkan perspektif yang tepat untuk memahami penderitaannya, dia hanya butuh solusi praktis, kemungkinan besar dia akan mengulangi penderitaan itu berfase-fase gitu kan. Berfase-fase. Itu yaitu konsep. Jadi alih-alih kita membutuhkan solusi praktis. Solusi praktis itu kan jiwa kita akhirnya mendapatkan katakan balsem lah ya, penghangat dari luar untuk masalahnya gitu. Jadi tidak dapat hikmahnya, cuma dapat ringannya masalah, ya dah. Lah itu kemudian sinyal percepatan itu ditanggapi dengan diberi arah untuk looping lagi kan, sampai dia benar-benar sadar bahwa yang saya butuhkan itu perspektif, bukan solusi. Solusi yang ditawarkan tanpa perspektif itu buang-buang waktu. Coba kita ingat-ingat itu. Berapa banyak kita mengira apa yang kita lakukan dulu itu adalah solusi untuk seluruh hidup kita. Nyatanya, enggak kan? Enggak selesai sampai sekarang. Jadi itu
yaitu prinsip itu. Dan kita selalu ketika kita ada masalah, apapun yang ditawarkan itu terlihat sebagai solusi. Terlihat sebagai solusi. Lalu kita ke sana, lalu sampai di sana ternyata bukan. Ya akhirnya kan waktu habis kan itu. Ya begitu terus, begitu terus, begitu terus, begitu terus. Begitu terus. Jadi solusi praktis ini apa ya? Tadi juga kita bahas di Madiun. Ini lagi di Madiun sih. Kita bahas kecenderungan kita untuk berpikir bahwa masalah kehidupan ini seperti soal-soal kita waktu sekolah. Soal-soal di sekolah kan begini ya. Tadi contohkan tuh Pak Budi punya utang 200 juta. Ya kan? Bunga 1 bulan 2%. Lalu kemudian utang ini terminnya 2 tahun. Ya kan? Berapa uang? Berapa yang harus dibayarkan Pak Budi? Pokok utang dan bunganya. Ayo dihitung, berapa? Ayo dihitung. Bunganya 48 juta. Punya utang 200 juta. Itu selama 2 tahun. Bunga 1 bulan 2%. Setiap bulan dia harus nyetor berapa? Setiap bulan 2 juta untuk bunganya. Bunganya 2 juta. 2 juta. Bunganya 1 bulan 4 juta, 4 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta. Kali 2 tahun. Untuk bunganya doang ya? 2 tahun modalnya berapa? Untuk bayar bunganya aja dia 4 juta kan? Untuk 1 bulan. Modalnya berapa? Modalnya 200 juta. Terus dibagi 2 tahun, bagi 24. 8,3. Jadi total sebulan yang diselesaikan Pak Budi berapa? 12.300.000. Ini kan soal-soal di sekolah kan? Tapi di kenyataan itu kamu adalah Pak Budinya gitu. Kamu adalah Pak Budi yang harus nyediain uang 12.300.000 setiap bulan gitu kan. Nah, kita kan terbiasa memahami kehidupan itu seperti soal di sekolah. Segampang ini, cukup gunakan rumus, bagi-bagi kali-kali, ketemu jawabannya dapat 100, ya kan? Coba tanya Pak Budi, apa yang harus dilakukan setiap hari biar 1 bulan tuh ngumpul 12.300.000. Ini kan bukan hanya bisa diselesaikan kan, tapi juga harus bagaimana menyediakan ini gitu. Nah, kita itu kebanyakan memahami kehidupan itu seperti mengerjakan soal-soal di sekolah. Kita nggak pernah berpikir bahwa Pak Budi itu adalah saya gitu. Iya, jadi kayak nunjuk orang lain ya. Gimana? Jadi kayak nunjuk orang lain yang nyelesain ini. Itu cara berpikir objektif yang dididik di sekolah kan selalu bukan kita sebagai Pak Budinya kan. Tapi di kehidupan kan kita nggak bisa. Kita nggak bisa bukan sebagai Pak Budi kan gitu. Kamu lagi-lagi harus menjadi Pak Budi. Seperti itu. Jadi rumus perhitungan yang diajarkan di sekolah itu nggak mungkin Pak Budi menggunakan rumus itu untuk menyelesaikan cicilan 12.300.000 sebulan. Nggak mungkin dia menghafal rumus matematika ini. Kan nggak ada gunanya rumus itu bagi Pak Budi. Ya kan? Apa gunanya?
mengetahui rumus sehingga menghasilkan 12.300.000 bagi Pak Budi yang harus betul-betul itu menyerahkan uang itu, kan nggak ada gunanya sama sekali. Mendingan dia hasilin duit, tanya di bank, saya store berapa, nggak usah pakai rumus. Yang penting dia mampu menghasilkan 12.300.000 ini. Kan seperti itu. Ya, tapi kita berpikir itu kebenaran itu seperti ini. Kebenaran itu seperti kita menerapkan rumus pada soal atas nama Pak Budi. Ya kan? Seperti itu. Jadi kebiasaan kita berpikir, yang berpikir simpel, ini tinggal dihitung saja. 2% dikali 200. Ini kan matematisnya kan. Lalu 200 dibagi 24 bulan. Sesimpel itu kah? Dapat 100. Seperti itu. Kita kadang-kadang itu masih berpikir di atas rumus-rumus itu. Ya kan? Masih berpikir dengan rumus-rumus, tetapi kehidupan itu ya enggak pakai rumus kayak gitu. Pak Budi hafal rumus ini itu enggak akan pernah lunas utangnya. Ya kan? Tapi kalau di sekolah dia hafal rumus ini, mungkin Pak Budi ini bisa jadi juara 1. Seperti itu. Itulah perbedaan cara memahami persoalan. Soal di atas kertas itu membutuhkan cara berpikir yang berbeda dengan soal dalam kenyataan gitu. Ini kerja keras versus cicilan gitu ya. Inilah Pak Budi ini. Ya, seperti itu. Oke, itu. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana cara Pak Budi untuk mendapatkan 12.300.000. Nggak ada pertanyaan kayak gitu di sekolah, Bang. Iya, karena juga gurunya belum tentu dapat segitu kan. Iya. Iya benar. Yang ingin diketahui adalah berapa yang harus disetorkan Pak Budi, modal dan bunganya, kan begitu? Iya. Tapi cara mendapatkannya gimana, mereka nggak, ya mungkin kepala sekolahnya juga belum tentu bisa itu. Artinya soal-soalnya itu adalah soal-soal yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Nah, soal matematis, soal matematika, bukan soal yang dihadapi langsung gitu. Itu tantangan tersendiri itu ya. Tapi itu membentuk cara berpikir kita loh itu. Membentuk cara kita berpikir. Kita masih suka menghayal. Kalau aku udah begini maka begini, begini maka begini. Seperti itu. Nah, makanya kemudian tuh untuk mengatasi ya. Jadi anak-anak itu di sekolah, dia tidak belajar bagaimana mempersaksikan rasa kesayaannya kan. Nggak ngerti. Kan rasa kesayaannya itu harus mampu menghasilkan sebulan segini. Harus mampu menghasilkan segini. Nah itu makanya berpikir subjektif itu harus lebih dulu mempersaksikan rasa kesayaan itu harus lebih dulu dari belajar sains kan gitu. Apalagi belajar sains hanya sifatnya untuk menjawab soal-soal itu nggak lanjut sebagai ilmuwan kan, itu kan nggak ngefek. Saya dulu waktu SMP saya habis rumus saya hafal.
Ketika saya punya utang 50 juta, nggak ada rumus satupun yang menolong saya gitu ya. Sialan. Seperti itu. Jadi, maka kemudian tuh kita mesti dibiasakan berpikir apa ya? Berpikirnya itu bukan untuk mengolah data, ya kan? Bukan untuk mengolah data. Ini kan hanya olah data ini kan? Pak Budian ini kan olah data aja ini. Tidak benar-benar menjalani kehidupan sampai menjadi data. Yang diperlukan kan adalah mampu menjalani kehidupan. Tentu saja untuk menjalani kehidupan tuh ya yang menjalaninya itu kan dalam rasa kesayaan kita gitu. Itu yang paling pokok. Dan kalau kita lihat model ini misalnya, kita tahu bahwa masalah-masalah yang real itu kan masalah-masalah dalam kemanusiaan kan. Masalah-masalah di wilayah ini. Ya kan? Masalah-masalah di wilayah ini. Tetapi kan kemudian yang harus menyelesaikan masalah ini kan adalah ya rasa kesayaan kita. Ya kan, bukan rumus-rumus tadi. Bukan rumus-rumus. Jadi rasa kesayaan kita yang harus menjalani perannya di dalam kemanusiaannya. Persoalannya adalah energi dari rasa kesayaannya itu cukup nggak sih buat menyelesaikan beban di dalam kemanusiaannya? Itu kan soalnya tuh. Energi dari rasa kesayaannya itu mampu nggak untuk merekontekstualisasi beban dalam kemanusiaannya? Kan seperti itu. Dan ini adalah pertanyaan yang sifatnya itu orang harus untuk memahami rasa kesayaannya itu kan dia harus apa istilahnya dia bersaksi ya, bersaksi atas rasa kesayaannya sendiri. Ya, mungkin kalau ini musyahadah gitu ya. Makanya dulu waktu kita baca apa itu di kuliah apa namanya di kuliah tentang membaca peta kesadaran itu, saya membacakannya apa map of consciousness itu kan selalu mulai dari levelnya sebagai yang, masih ingat nggak? Iya. Sebagai yang, ya toh? Iya. Itu artinya itu dia yang bersaksi. Sebagai yang bersaksi atas rasa kesayaannya sendiri. Jadi nggak bisa itu di apa namanya orang lain. Ya orang lain tahu kalau ahli marifat itu tahu. Tapi kan pengetahuan orang lain itu terhadap kita kan nggak bisa mengubah persaksian kita atas rasa kesayaan kita sendiri. Seperti itu. Jadi kata sebagai yang ini kan menunjukkan bahwa ya saya sendiri yang bersaksi atas rasa kesayaan saya sendiri. Makanya kita bisa simpulkan itu ya apa namanya peta kesadarannya Hawking, map of consciousness itu adalah map peta rasa kesayaan. Itu jauh lebih nyata sebenarnya itu kalau kita berpikir seperti itu. Dan itu dimulai dari sini. Nggak usah diukur dulu. Nggak usah disebut level dulu. Anggap saja ini adalah jenis-jenis. Jenis-jenis rasa kesayaan. Ada sebagai yang rasa kesayaannya itu telah dipermalukan habis. Maka kemudian tuh rasa kesayaannya itu
penuh dengan energi yang memalukan, ya toh? Jatuhnya di jenis ini gitu ya. Dan orang harus tahu jenis-jenis rasa kesayaan ini. Kenapa? Loh, kalau dia bekerja bawah sadar, tanpa sadar kita 10 jam sehari katakan beredar di rasa kesayaan 125. Kan habis umur kita. Sehari 10 jam selama 20 tahun. Berapa lagi itu? Berapa persoalan yang ditimbulkan oleh jenis rasa kesayaan ini karena kita tidak sadari. Kan begitu? Itu kan soalnya. Dan ya kita gimana ya? Kita kan tidak bisa maksa orang untuk mempercepat bab pencerahan. Bab pencerahan itu kan artinya jenis-jenis rasa kesayaan itu dia bisa persaksikan dan dia bisa melampauinya kan. Ya terus terang saja dulu ya waktu saya belajar kemba itu bab musahadah itu aja belajar itu tonda belajar yang lain. Makanya nggak ada pencapaian. Blast. Itu pun saya pakai HP Asia yang harga 199.000 itu pemberian orang. Ya nggak ada yang bisa saya ini. Saya hanya fokus pelajari itu. Tapi kita kan nggak bisa maksain orang untuk menjalani bab itu. Ini kan perjalanan spiritual kan, perjalanan spiritual. Makanya biasanya itu pas misalnya ada sisi transendensi, itu kan yang ditransendensi rasa kesayaannya kan. Cerita dia aku gini. Lalu kita kalibrasi 150. Oh berarti rasa kesayaannya itu di 150. Lalu kan diajarkan cara melampauinya kan, cara merekontekstualisasinya. Ya itu nanti dia naik poinnya gitu. Entah naik 5 poin, 10 poin, tergantung tergantung pada pembahasan yang diberikan sehingga dia mampu memahami, oh ya, kayak kemarin ada yang transendensi soal dia sangat sensitif dan mudah menyerang gitu, refleks. Ya, 150. Lalu setelah cerita begitu, karena dia suka refleks gitu ya, langsung nyerang gitu. Artinya dia di rasa kesayaan 150 ini belum mampu menguasainya. Dia masih dikendalikan oleh konteks rasa kesayaan kemarahan ini. Akhirnya cuma diajarin kalau begitu ceritanya kamu bisa lampaui itu dulu dengan perenungan, apa perlu saya serang sekarang gitu. Kayak dia terapkan itu, ya geserlah jiwanya itu. Artinya dia bisa bersaksi bahwa jiwanya di konteks ini dan melampauinya itu dengan katakan di reason. Dia merenung dengan bertanya, apa perlu saya serang sekarang gitu. Ya kan? Ya, dia bisa melampaui keterjebakannya pada rasa kesayaan 150. Seperti itu. Jadi kadang-kadang itu lagi-lagi ya persoalannya kita tidak mengerti apa itu pelajaran spiritual kan. Kita menerapkan teknik-teknik macam-macam, iya, tapi ya itu kan kalau tidak menyentuh rasa kesayaan itu, jenis-jenisnya kita tidak kenal, ya teknik itu nggak bisa digunakan kan, nggak bisa digunakan. Itu apa namanya? Jadi pemahaman mengenai jenis rasa kesayaan ini mau nggak mau itu harus dikuasai gitu. Harus dikuasai. Dan biasanya memang di awal-awal belajar kayak gini orang kemudian tuh maunya apa? Ya kasuistik dulu, ya kan? Maunya kasuistik. Jadi istilahnya itu langsung
ya menghasilkan efek terapeutik gitu kan. Belum mau untuk meneliti jenis-jenis rasa kesayaan ini gitu. Padahal setiap hari itu ini dialami kok. Setiap hari ini dialami. Kita lebih banyak mempelajari teknik penyembuhan inilah, penyembuhan itu, yaitu perkembangan masyarakat seperti itu. Padahal kalau kita lihat ini, jadi di masyarakat itu baca peta itu enggak mengerti. Nggak ngerti konsekuensinya kalau sebagai yang 120 tahun gimana coba? Ya kan? Jadi dianggap hanya emosi gitu loh. Enggak, ini konteks. Makanya karena dia konteks, maka kita terjemahkan tuh sebagai yang. Lihat aja di buku MTLOC. Itu pasti ada malu. Di bawahnya dikasih tanda 1 ya, keterangan sebagai yang dipermalukan. Rasa kesayaannya sebagai yang dipermalukan. Itu di bawahnya ada tuh. Dulu penerjemahnya saya suruh bikin gitu. Bukan malu toh, tapi dia sebagai konteks gitu kan. Konteks itulah yang menghasilkan medan. Medan itulah yang kemudian aktual sebagai konten. Nah, kita kadang-kadang tuh membaca saya itu hanya perasaan malu. Bukan perasaan malu. Tapi itu sebagai yang gitu loh. Sebagai yang. Bayangin kalau sebagai yangnya itu dialami berkali-kali tanpa sadar misalnya. Maka dia akan, ya hidupnya waktunya habis di medan atau di konteks yang tidak dia ketahui gitu. Seperti itu. Jadi shortcutnya adalah ya dia mesti belajar bersaksi atas jenis-jenis rasa kesayaannya. Dia kenali dulu. Setelah dia bisa bersaksi, nanti kan kalau dia terjebak baru bang, mau transendensi. Gimana ceritanya? Oh iya. Kalau nggak bisa bersaksi ya gimana? Akhirnya ikut MTLOC itu yang nggak ada kerjaan, aku nggak ada apa-apa. Oh ya sudah apa-apa kalau gitu. Nggak apa-apa. Toh dia bersaksi apa enggak? Itu kan hidup dia kan gitu. Ya, terserah saja gitu. Terserah. Kita kan hanya ngejelasin gitu. Bahwa ini diperhatikan. Karena ini artinya itu sebagai yang, artinya itu adalah rasa kesayaanmu sendiri. Itu masih ada kok itu di evolusi jiwa lah. Coba diputar lagi ya, dilihat lagi evolusi jiwanya Mas Camim, evolusi jiwa. Mana tuh ininya? Ini nih. Pengenalan peta kesadaran Hawking, pasti di situ saya jelasin sebagai yang. Nah, mungkin pengertian sebagai yang ini yang dianggap belum mendalam pemahamannya kan. Artinya itu rasa kesayaan. Persaksian atas rasa kesayaanmu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau shortcut, ketahui jenis-jenis rasa kesayaanmu yang mungkin kamu akan peragakan dalam kemanusiaanmu. Kan seperti itu. Harus diketahui. Kalau nggak diketahui, maka medan dari konteks rasa kesayaanmu itu akan menciptakan pola-pola dalam kehidupanmu. Ya, boleh dicatat, boleh enggak. Yang penting itu mawas sebenarnya. Mawas dengan rasa kesayaan yang sedang diperagakan.
arus mawas. Nah, seperti itu. Tapi kita kan ini kadang-kadang itu apa ya, memang sih saya lihat ya, di masyarakat kita itu kan bab spiritual tuh ngebahas bab pokoknya apa sih, saya nggak jelas juga. Pokoknya yang penting ada bismillahnya, itu spiritual. Itu kadang-kadang ya sudahlah. Sudah gitu. Mau diapain gitu kan? Kita kan ya nggak bisa memaksa orang untuk didoktrin ini kan gitu. Tapi mestinya kita jangan itu spiritual apa sih sebenarnya kan? Apa hanya gara-gara ada bismillahnya lalu itu kita sebut spiritual? Ternyata saya teliti memang persoalan objek material dari ilmu spiritual itu adalah rasa kesayaannya sendiri. Objek materialnya kan itu. Itu juga pernah kita kuliahin kok. Objek formal, objek material itu kan. Waktu awal-awal saya memperkenalkan soal spiritual science. Mesti kecekel iki objek materialnya. Namanya ilmu mesti punya objek materialnya. Objek materialnya adalah rasa kesayaanmu sendiri, dirimu sendiri. Itu pernah dulu kuliah. Rasa kesayaanmu sendiri. Ada apa emang dengan rasa kesayaan? Oh, jenisnya banyak. Ini Hawking hanya 17. Dalam pemetaan yang saya buat itu, kalau kita bagi per 5, di sini saja sudah 40. Ada 40 jenis rasa kesayaan. Lah itu kalau menggerakkanmu bawah sadar, tanpa kamu kenal jenisnya, terus piye? Ya kan? Terus piye? Ya mungkin melalui kuliah malam ini ya, kalau memang serius ingin mendalami objek material spiritual itu, ya objek materialnya adalah rasa kesayaanmu sendiri. Itu dulu. Karena saya dulu spesialis di situ, di training sama Mbak itu lama, nggak ada pelajaran lain. Itu tok fokus. Nanti itu. Ya gimana ilmu kok nggak ada objek materialnya kan? Namanya ahli beda jantung ya, objek materialnya ya jantung kan gitu. Ya kan? Namanya ilmu biologi, objek materialnya ya sel-sel kan begitu. Masa nggak ada objek materialnya, terus ilmu apa gitu kan? Wong dukun aja objek materialnya uka-uka ada. Ya kadang-kadang kita itu tidak fokus terlalu banyak. Ya ini kalau kita tidak punya tradisi meguru, nggak ngerti apa pokoknya gitu. Wacana di mana-mana, ya toh. Teknik itu tiap hari orang bikin teknik. Tapi jane masalahnya opo. Iya kan? Sampai ada teknik begitu tuh masalahnya apa sih? Nah, jadi ini untuk malam ini ya biar cepat. Lagi-lagi baca peta Hawking itu sebagai peta rasa kesayaan. Artinya itu sebagai yang. Nah, itu dari dulu, dari zaman tape lah itu ya. Zaman kopler sebagai yang bacanya ya. Jangan sampai salah. Jangan dibaca hanya peta emosi gitu. Tapi sebagai yang, itu yang pokok gitu. Nah, ketika kita misalnya sebagai yang putus asa, nah itu gimana tuh shiftingnya gitu. Karena itu kalau dibiarin, besok kita mengalami sebagai yang desire kan, akhirnya bolak-balik aja gitu. Bolak-balik. Ya kalau belum sadar ya tanpa kategori lagi. Tanpa pengkategorian lagi.
Kalau sudah sadar tuh dia pasti japri, Bang, transendensi. Kenapa? Aku mengalami gitu. Itu dia berarti udah bersaksi pada rasa kesayaan sendiri. Itu dulu ya. Jadi ya pokoknya fokus saja. Shortcutnya itu adalah temukan objek material dari ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Biar bisa diukur objek materialnya itu. Ini masa nggak ada objek materialnya sih? Dari dulu aku ikut-ikut pelatihan itu saya tanyakan, Pak, namanya ilmu itu mesti ono objek materialnya. Objek material itulah yang menjadi pokok persoalannya kan. Oh, nggak ada objek material kok disebut ilmu. Ya kan? Ya dulu saya selalu gitu. Makanya kalau orang lain membahas peta kesadaran ini 1 jam, saya udah 5 tahun. Kalau 5 tahun itu ya bahas itu aja. Karena ini objek material gitu. Nah akan pindah-pindah. Bahkan saya bisa udah bikin peta sendiri gitu. Tapi belum di launch. Sebagai yang. Kan seperti itu. Dan kalau dia sebagai yang, maka dia akan menjadi medan kan. Kalau medan, pakai teori medan. Nah ini juga teori medan, ini udah dari dulu. Konteks, feel, content. Itu kuliah dari 2019, zaman awal-awal COVID. Silakan dicari lagi gitu. Silakan dicari lagi. Ini kan teori medan. Jadi katakan ini Mbak Sani, ini saya, ini Mbak Ike, ini Mbak Mari, ini Mas Didu, ini Mas Ade, dan bikin komunitas. Masing-masing konteks, ini sebagai konteks. Masing-masing konteks ini kan dia menciptakan medan dari konteksnya kan. Medan inilah kemudian yang terbentuk dari setiap konteks. Lalu medan inilah yang menjadi aura, ya toh? Aura dalam komunitas itu. Medan inilah yang kemudian itu yang akan terorganisir sebagai konten. Kan seperti itu teorinya. Lalu kemudian misalnya, jadi diperhatikan itu konteks rasa kesayaannya. Nah, rasa kesayaan itu kalau bahasanya Greg Braden itu disebut divine. Kalau pakai bahasa Inggris lah. Divine matrix. Divine aja, wes. Itu aja biar tuntas. Coba dibaca lagi buku Divine Matrix, tapi itu dipahami sebagai rasa kesayaan. Pasti mudeng. Oke, itu dulu ya malam ini biar shortcutnya itu jelas. Ya cekel objek material dari ilmu itu. Kalau nggak dicekel nggak bisa. Pindah-pindah kita belajarnya itu nggak selesai. Ya jadi sebagai pelaku yang disebutkan dalam peta itu bukan sebagai penghafal peta. Bagus juga yang tulisannya Pak Kusnadi gitu ya. Seperti itu. Oke lah itu dulu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Makasih Bang Aswar. Iya, udahan ya. Ada yang nanya. Ada Mas Ade. Halo Mas Ade. Oke, cukup menarik banget malam hari ini. Oh iya, ternyata begitu ya. Jadi Mbak Sani ini sebetulnya ya penderitaan-penderitaan yang dialami adalah Mbak Sani sebagai yang sedang mengalami penderitaan gitu ya Mbak ya. Dan ini sebagai kode sebetulnya, kode percepatan begitu sih ya. Untuk shifting ya, iya. Betul. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Kita akan mudah-mudahan nanti bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih teman-teman, boleh untuk mendalami lagi yang tadi Bang Aswar ceritakan, boleh ngelihat ke channel Evolusi Jiwa ya. Di situ udah komplit, udah banyak banget, bisa diputar-putar ya kalau misalnya pas ada waktu senggang. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Mbak Sani.
Terima kasih Mbak Ike. Semuanya, terima kasih semuanya teman-teman. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.